sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisinya. Perkata dari uji validitas dulu berasal dari kata validity, yaitu sejauh mana alat ukur dapat dengan tepat dan cermat dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan reliabilitas berasal dari kata reliability, itu adalah sejauh mana alat ukur dapat konsisten atau ajak dalam melakukan fungsinya. Jadi kalau saya ringkas, yang pertama dilakukan itu adalah validity dulu, yaitu memastikan alat ukurnya sudah betul atau tidak. Seperti saya mau mengukur timbangan pada orang dewasa, tapi menggunakan timbangan anak kecil, itu artinya tidak valid. Jadi maksudnya validity adalah alat ukurnya sudah tepat atau tidak dulu. Kemudian setelah validity adalah reliability. Reliability itu sejauh mana alat ukur konsisten. Jadi kalau sudah betul alat ukurnya atau valid, maka alat ukur itu apakah mengukur angka yang konsisten. Misalnya saya mengukur berat badan, pertama saya ukur 50 kilo, kedua menjadi 50, ketiga 50 lagi, itu artinya sudah reliable. Nah, pada saat kita melakukan pengembangan instrumen, tidak mungkin sebuah instrumen itu dibuat langsung jadi, tapi berangkat dari sebuah kajian teori, kemudian menjadi kerangka konsep. Setelah kerangka konsep terbentuk, kemudian menjadi definisi operasional dan draft questionnaire. Nah, draft questionnaire ini tidak bisa langsung diturun lapangankan atau diambil pengumpulan data, tapi harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas dulu. Nah, kalau misalnya kita mengambil data, tapi datanya seperti berat badan, kita tinggal alat ukurnya menggunakan timbangan, suhu, alat ukurnya menggunakan termometer. Apa yang terjadi kalau variabelnya itu berbentuk abstrak atau laten atau tidak terlihat? Contohnya motivasi, sikap, kinerja, kepuasan. Hal seperti itu alat ukurnya tidak ada timbangan, tidak ada termometer, tapi menggunakan kuesioner. Nah, jadi kuesioner tersebut juga harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi di sini uji validitas bisa dilakukan jika jawaban pertanyaannya itu skala Likert. Jadi tidak bisa yang jawabannya dikotom atau ya dan tidak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau uji validitas, kuesionernya itu yang terdiri dari 3, 4 atau 5, tapi jika 2 itu tidak bisa. Contohnya ya tidak, itu tidak bisa. Tapi kalau misalkan setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau sering, sangat sering, tidak sering, itu bisa dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, jadi saya udah bilang pertama itu adalah uji validitas dulu. Jangan lakukan uji reliabilitas dulu, lakukan uji validitas, karena uji validitas itu merupakan sebuah sebuah proses untuk mengetahui alat ukurnya benar atau enggak dulu. Kalau sudah tahu benar, silakan lakukan uji reliabilitas untuk mengetahui berulang-ulang datanya ajik atau enggak. Jadi yang dilakukan pertama adalah uji validitas. Nah, kalau uji validitas itu menggunakan uji tabel korelasi Pearson atau R. Jika nilai R korelasi Pearson atau R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut valid. Jika nilai R hitungnya kurang dari R tabel, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Saya garis bawahi kata-kata pertanyaan, karena pada uji validitas itu yang kita koreksi itu per pertanyaan, bukan satu dimensi. Kemudian untuk mencari R tabel itu ada degree of freedom, rumusnya sama dengan N atau jumlah sampel min 2, kemudian alfanya 5%. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai seluruh pertanyaan pada dimensi tersebut sudah valid. Baru kita bisa lakukan turun lapangan atau kita sudah nyatakan sebagai kuesioner itu sudah valid. Nah, ini dia tabel korelasi R. Pakai DF N-2, jadi ini N tinggal dikurangi 2, kemudian taraf signifikansinya menggunakan yang 5%. Nah, yang kedua uji reliabilitas. Jika pengukuran uji validitas berulang-ulang sudah dihapus semua yang tidak valid, maka proses selanjutnya adalah uji reliable. Nah, uji reliable itu kekonsistenan atau keajekan. Ujinya menggunakan uji Cronbach alpha. Jika Cronbach alfanya lebih besar sama dengan 0,6, maka kuesioner tersebut reliable. Jika Cronbach alfanya kurang dari 0,6, maka kuesioner tidak reliable. Jadi kalau uji reliabilitas itu per kuesioner, bukan seperti uji validitas per pertanyaan. Nah,
Jadi uji validitas dan reliabilitas ini diambil minimal berapa sampel? Minimal 30 sampel. Kemudian responden yang sudah digunakan pada uji validitas atau uji pretest itu nggak boleh dipakai untuk penelitian utama kita. Jadi misalnya saya mau ngambil 60, 30-nya ambil dari uji validitas, itu nggak bisa. Jadi kita harus mengambil data yang berbeda dengan uji validitas tadi. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, kita akan coba praktekkan melakukan uji validitas. Di sini ada 5 pertanyaan tentang stres. Jadi ada stres 1, apakah Anda sering terpaksa bekerja lembur? Menurut Anda, apakah dalam hidup ini perlu bersaing? Apakah Anda mudah marah? Dan seterusnya. Ini adalah datanya. Ini stres 1, stres 2, stres 3, stres 4, stres 5. Ada 30 responden. Langkahnya langsung saya praktekkan dalam SPSS. Yang pertama adalah klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Nah, variabel sebelumnya saya cancel. Nah, tadi variabel yang dalam PPT saya sudah saya pindahkan ke dalam SPSS. Saya masukkan ada nomor responden, ada stres 1, 2, 3, 4, tipenya numerik, desimalnya 0, kemudian label itu masukkan pertanyaan-pertanyaan, value itu masukkan pilihan jawabannya. Saya lanjut, klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Kita masukkan variabel yang akan diuji validitas dan reliabilitas. Nah, ada 5 pertanyaan, yaitu stres 1 sampai stres 5. Kalau misalnya pengen menunjukkan nama variabelnya, bukan labelnya, kita tinggal klik kanan, kemudian klik display variable name. Nanti akan keluar nama variabelnya, bukan labelnya. Kita geser ke kanan. Jadi nomor responden tidak perlu dilakukan analisis karena kita nggak menguji nomor responden. Kita masukkan stres 1 sampai stres 5, klik statistik, kemudian item, di kolom descriptive for, klik item dan scale if item deleted. Continue, kemudian klik paste. Nah, maka akan muncul sintak. Sintak tersebut kita blok dan kita running. Jangan lupa run selection. Nah, setelah itu akan keluar. Nah, di sini yang muncul pertama kali adalah reliability analysis atau Cronbach alpha. Tadi saya bilang ya pada PPT saya bahwa uji reliabilitas itu indikatornya menggunakan Cronbach alpha. Nah, ini dia, menggunakan Cronbach alpha. Namun secara teori kita tidak boleh menjelaskan uji reliabilitas dulu, karena kalau reliabilitas itu untuk mengetahui kekonsistenan data. Tapi kalau kita menguji reliabilitas belum valid, itu nggak bisa diukur. Jadi kita harus uji validitas dulu. Uji validitas dilihat dari kotak item total correlation pada kolom corrected item total correlation. Di sini ada nilai R. Nah, ini dia R hitung. R hitungnya ada 0,963, 0,328. Nah, tadi pada uji validitas kita bisa tahu pertanyaan tersebut valid atau tidak berdasarkan nilai R hitung. Jika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka valid. Nah, di sini kita harus dapatkan dulu nilai R tabelnya. R tabelnya bisa dilihat dari tabel korelasi. Ada 30 responden, berarti DF-nya N-2, 30 kurang 2, 28. Dengan taraf signifikansi 5%, maka didapatkan nilai R hitungnya 0,374. Nah, kita lihat R hitungnya 0,374. Ternyata dari stres 1 sampai stres 5 ada pertanyaan yang kedua nih, stres 2 yang di bawah 0,374. Artinya pertanyaan tersebut belum valid. Nah, jika seperti itu teman-teman bisa hapus. Kita klik lagi dari data tampilan awal, klik analyze, scale, reliability analysis. Kemudian kita sudah tahu variabel mana yang tidak valid, kita buang stres 2. Kemudian jangan lupa kita cek statistiknya, item dan scale if item deleted. Klik continue, kemudian paste. Kemudian saya buka sintak. Kemudian run selection. Nah, kita cek, jangan baca dulu Cronbach alpha, tapi kita cek dulu uji validitas. Kita cek ke bawah, oke. Nah, di sini di kolom corrected item total correlation,
nilai R hitungnya sudah di atas 0,374. Artinya seluruh pertanyaan dari stres 1 yang dibuang adalah stres 2, stres 1 sampai 5 yang dibuang adalah stres 2. Jadi dari 4 pertanyaan ini sudah valid, artinya kita bisa lanjutkan ke dalam uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas berarti kita lihat Cronbach alpha ini. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari sama dengan 0,6, maka kuesioner tersebut sudah reliable. Artinya berdasarkan proses tersebut, pertanyaan stres 1 sampai stres 5 sudah valid dan reliable. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.